Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman ya di channel Waulub. Kali ini kita cek sawit lonsum ini ya. Kita mau ngasih syarat untuk biar nggak dimakan sapi teman-teman ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau kemarin nggak saya kasih apanya, udah habis ini teman-teman. Pasti segini-gini udah patah. Ini ya. Ini alhamdulillah udah naik. Caranya simpel aja sebenarnya, tapi ya harus istilahnya orang yang nggak merasa jorok lah atau jijik. Kita kasih aja kotorannya teman-teman ya. Biasanya saya kasih di pupusnya gini aja, nggak harus saya oleskan di daunnya gitu, nggak juga. Saya kasih di pupusnya gini aja udah. Karena biasanya dia asal bau, dia nggak mau teman-teman. Cuman kalau kira-kira yang mau dikasih tuh banyak ya enak. Sebetulnya enak pakai tangki teman-teman ya, disemprotkan. Diaduk, disaring di tangki, nah baru disemprotkan di daun-daunnya. Dia nggak mau teman-teman. Mudah sih sebetulnya, cuman dia itu agak cemana lah dibilangnya kan. Saya ya gini aja nih. Cuman kalau dikasih di tengahnya ini, kotorannya langsung dia agak tahan teman-teman ya. Kalau kena hujan 1 kali 2 kali dia nggak bakal habis lah istilahnya. Tapi kalau disemprotkan kena hujan 1 kali aja, baunya hilang. Makanya saya kasih gini aja, saya masukin timba kalau ini bos. Biasanya saya ambil dari tiap apa gitu ya. Dan saya masukin timba seperti ini, saya taruh aja di pupusnya begini. Nah gini aja bos, saya taruh. Kalau nggak gini ini habis dimakan sapi nih mas. Nah ini. Jadi alhamdulillah untuk menyelamatkan, karena ini sisipan ya, ada 30 batang. Ini yang ambil sebenarnya, makanya harus saya bela-bela supaya bisa ngejar. Kalau nggak bisa ngejar deh bos, karena dimakan sapi terus ya. Jadi gitu aja cara yang saya buat. Nah ini ya, satu sana itu satu. Itu pun sana udah agak lumayan lah, mau juga naik. Kalau cuma daunnya aja yang dimakan nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang ditarik yang udah besar-besar ini. Itu saya yang agak bingung. Nah seperti ini keadaan sekarang teman-teman ya. Sebentar aja rumputnya udah luar biasa. Padahal kemarin itu masih bersih. Video saya yang kemarin itu kan masih terlihat bersih. Ini udah seperti ini rumputnya. Nah ini ya, seperti ini rumputnya udah. Ini nggak lama lagi harus disemprot nih, paling lama ya setengah bulan lagi harus disemprot. Kalau enggak bisa habis banyak racunnya teman-teman ya, racun gulmanya. Nah itu satu lagi teman-teman. Dia kalau dikasih ini agak tahan ya, minimal setengah bulan lah atau seminggu sekali ini ya. Nah ini saya kasih gitu aja teman-teman, saya kasih di pupus-pupusnya gitu aja. Nah ini ya, selamat dia sampai ke atas. Ini kalau nggak dikasih kotorannya nggak bakal selamat teman-teman. Nah, seperti ini kemarin agak telat makanya habis. Kalau ini kan nah sebelah sini daunnya agak aman lah. Nah ini ya, ini belum dimakan karena masih ada di dalam kotorannya. Oke teman-teman, kita kasih lagi nih supaya nggak dimakan terus ya, supaya bisa naik ke atas sawitnya, supaya perkembangannya bisa bagus. Kalau yang bagus sebetulnya disemprotkan, tapi setiap kena hujan harus kita ulangi ya. Ini karena saya pun jauh dari sini, jadi ya begini aja saya buat supaya agak tahan ya. Nah ini itu aja teman-teman kalau untuk menghindari hama sapi nih. Sebetulnya sih nggak begitu repot, cuman ya tinggal tergantung mau enggaknya aja. Karena sapi di sini tiap hari masuk ini teman-teman, di kebun saya ini. Jadi harus saya belai betul-betul. Nah saya yang bingung kalau seperti ini. Ini ditarik dari tengah ini teman-teman. Nah ini patah kan. Nah ini tariknya ini dari tengah. Nah ini ya, ini kadang-kadang ya saya kasih juga di pupusnya, tapi ya gimana karena nggak semua ya kan. Nah saya kasih gini aja untuk menyelamatkan. Mau kita pasang racun nanti ya gimana. Sebetulnya pasang racun sih bisa, cuman nanti tetangga jadi musuh sama kita teman-teman, agak repot juga.
sebetulnya saling menjaga, cuman mereka nggak menjaga perasaan tetangga ya kan. Nah ini dia seperti ini ya. Ini kalau nggak saya kasih kotorannya udah habis ini teman-teman, nggak pernah naik biasanya. Nah ini kebetulan ada di sini ya, kita kasih aja di pupusnya teman-teman. Nah ini pemberian lamanya masih ada, cuma udah kering, kita kasih lagi yang baru biar dia nggak mau makan daun sawitnya ya. Nah kalau terus-terusan dimakan ya nggak mau besar nih sawit, segini-gini aja. Nah ini contoh-contohnya teman-teman, udah agak naik lah karena terlambat saya ngasihnya, nggak dari awal nggak kepikiran, tahu cuman nggak pernah kepikir gitu aja. Nah ini teman-teman, ini tadinya pun nggak pernah naik, ini daun di bawah ini contohnya, tapi sekarang ya alhamdulillah udah lumayan lah bisa dibilang udah ada naik, karena ini tengah masih ada ya. Nah ini udah kering dia. Nah, soal apanya nggak merusak teman-teman, sama sekali nggak ada merusak. Untungannya kita nggak repot itu aja, agak tahan dia. Kalau kita semprotkan sebentar aja kena hujan, satu kali kena hujan aja udah hilang baunya. Makanya harus kita beginikan supaya baunya tahan teman-teman ya. Nah ini saya buat seperti ini aja, mudah-mudahan bisa bangkit sawitnya ya. Nah seperti itu aja teman-teman kira-kira penjelasan dari saya. Nah untuk saat ini seperti ini perkembangannya sawit lonsum saya. Nah ini, nah seperti ini udah sawitnya, alhamdulillah lah. Nah ini ya, udah besar-besar ya, tinggal nunggu aja lah istilahnya ya, satu-satu. Ada juga yang kecil kan wajar. Kalau ini memang sisipan teman-teman, ini kebetulan ini kami saya sisip yang ambi kemarin ini ya. Jadi itu aja caranya. Udah berapa pokok ini ya kelihatannya bisa berkembang naik lah dia. Nah ini ya, jadi supaya nggak dimakan sapi gitu aja. Kalau memang harus banyak ya itu tadi saran saya, menggunakan tangki, diaduk di tangki ya, jorok-jorok sedikit lah daripada tanaman kita jadi tumbal terus. Ya itu aja sekedar masukan dari saya, mana tahu bermanfaatnya. Cuman ya saya harap jangan lupa dukungannya untuk channel Waulud. Hanya sekedar berbagi informasi dan saran sesama petani sawit supaya kita ke depannya bisa lebih maju ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu dari Waulud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.